Baru-baru ini, banyak daerah di negara kita mengalami suhu tinggi secara terus-menerus. Ini membuat banyak netizen teringat kembali metode pendinginan dengan mengikat botol pada kipas. Dikatakan bahwa metode ini diperkenalkan dari India atau Bangladesh. Beberapa tahun yang lalu, ini sempat populer. Namun, ketika diukur dengan termometer di bagian mulut botol, ditemukan bahwa perubahan suhu aliran udara sangat kecil. Jadi, itu tidak bisa mendinginkan. Namun, jika beberapa botol dipotong dan diikat bersama, itu memang menciptakan banyak saluran pipa konvergen. Jika ditempelkan pada kipas angin untuk menghembuskan udara, itu bisa membuat aliran udara masuk dari mulut botol yang besar. Setelah diakselerasi di dalam botol, udara keluar dari mulut botol. Ketika tubuh manusia mendekati mulut botol, akan terjadi peningkatan pelepasan panas lokal pada kulit, membuat suhu yang dirasakan lebih rendah. Meskipun beberapa netizen melalui pengalaman nyata, memang merasa setelah kipas dipasangi botol, tenaga angin menjadi lebih terfokus dan kecepatan angin meningkat. Tampaknya layak untuk dicoba. Namun, banyak netizen juga melaporkan bahwa tenaga angin di mulut botol lebih lemah. Bahkan lebih buruk daripada hembusan langsung dari kipas angin. Karena semuanya adalah kipas angin yang diikat dengan botol. Mengapa perbedaan efeknya begitu besar? Ternyata, ada beberapa botol yang mengalami sumbatan aliran udara, yang menyebabkan keluarnya udara berkurang. Jadi, pada episode ini, kita akan mempelajari penyebab sumbatan aliran udara, agar bisa mengoptimalkan dari awal. Membuat mulut botol mendapatkan kecepatan angin yang lebih tinggi. Untuk mempelajari sumbatan aliran udara, kami terlebih dahulu pergi ke India yang panas. Mengunjungi sebuah AC yang mendinginkan menggunakan batu bara dan air sungai Gangga. Prinsipnya adalah menghasilkan uap bertekanan tinggi dengan ketel. Seperti sebuah pipa laval. Meniupkan aliran gas subsonik. Karena gas mengalami ekspansi isentropik di dalam saluran pipa. Terus-menerus menurunkan suhu, mengurangi tekanan, dan mempercepat. Akan mencapai kecepatan suara di titik paling sempit. Mencapai kecepatan supersonik di bagian ekspansi, mengakibatkan adanya tekanan negatif yang kuat di dalam saluran pipa. Saat menyambungkan pipa untuk menghisap udara dari tangki air, air akan mendidih pada tekanan rendah. Biasanya tekanan udara di dalam tangki air dapat turun hingga 2000 Pascal, menjaga suhu air mendidih sekitar 18 derajat. Dengan demikian mengubah aliran gas yang melewati tangki menjadi udara dingin. Meskipun ini terlihat bagus, namun ada satu kelemahan, yaitu aliran gas supersonik di dalam pipa akan menghasilkan gelombang kejut normal yang menyumbat penampang. Setelah gelombang, aliran gas kembali melambat menjadi subsonik. Oleh karena itu, begitu angka mah di titik tersempit mencapai 1, gelombang kejut normal mulai tercekik. Meskipun kecepatan aliran masuk terus meningkat, aliran dalam pipa tidak akan meningkat, sehingga menyebabkan terjadinya sumbatan. Menyebabkan tekanan udara di tangki air tidak dapat terus menurun. Jika membiarkan aliran masuk meningkat menjadi supersonik, dalam rentang aliran tertentu, area tenggorokan tidak akan menyebabkan gangguan pada aliran udara. Namun, saluran tenggorokan menyempit hingga batas tertentu. Hal ini akan menyebabkan akumulasi aliran udara yang masuk. Tekanan balik meningkat, sehingga gelombang kejut normal terbentuk di pintu masuk. Akibatnya, aliran udara yang masuk tetap melambat hingga subsonik. Dan di titik tersempit mencapai kecepatan suara. Kemudian dipercepat menjadi supersonik di belakang dan membentuk gelombang kejut normal lagi. Sekali lagi menyebabkan sumbatan pada pipa. Jelas bahwa bentuk saluran adalah penyebab utama sumbatan aliran udara. Dan ini juga berlaku untuk aliran udara berkecepatan rendah. Misalnya, kendaraan terbang ekranoplan. Tubuh gemuk dan sayap yang lebar dan pendek. Terlihat tidak terlalu cerdas dalam pandangan apapun. Namun, saat melayang di kecepatan rendah, nozzle mesin akan miring ke bawah. Menghembuskan udara ke dalam ruang yang dibentuk oleh sayap dan permukaan air. Ruang ini nampak besar di satu sisi dan kecil di sisi lainnya. Saluran menjadi bentuk konvergen. Secara logika, aliran udara seharusnya mempercepat dan mengurangi tekanan di dalamnya. Dan seharusnya menarik pesawat. Seharusnya tidak dapat terlepas dari air. Namun, kenyataannya ketika kecepatan aliran udara masuk cukup lambat, asalkan sayap diturunkan, membiarkan rasio antara area masuk dan keluar melebihi nilai kritis, akan menyebabkan sumbatan aliran udara di dekat keluaran, mengakibatkan kecepatan pengeluaran terbatas. Tekanan di bawah meningkat, sehingga membentuk bantalan udara yang mengangkat badan pesawat. Sebaliknya, ketika kecepatan terbang meningkat, kecepatan aliran udara dimasuk meningkat, maka rasio area kritis antara sumbatan aliran udara dimasuk dan keluaran juga akan berkurang secara proporsional. Oleh karena itu, saat maju dengan cepat, mengecilkan sayap untuk mengurangi hambatan, masih bisa terus menghasilkan sumbatan aliran udara, serta mempertahankan tekanan akustik. Prinsip ini juga berlaku untuk botol yang diikat pada kipas angin. Ketika konvergensi botol tertentu, jika kecepatan angin masuk melebihi nilai kritis, akan menyebabkan sumbatan aliran udara di dalam botol. Dan ketika kecepatan angin kipas tetap, konvergensi botol melebihi nilai kritis, juga akan menyebabkan sumbatan aliran udara. Pada saat itu,
terus meningkatkan kecepatan putar kipas. Tidak akan bisa membuat kecepatan angin di mulut botol meningkat. Oleh karena itu, di bawah kecepatan maksimum kipas angin, pilih botol dengan konvergensi lebih kecil, untuk menghindari sumbatan aliran udara, agar bisa mendapatkan kecepatan angin di mulut botol yang sebesar mungkin. Hanya dengan menyelesaikan langkah ini, alat pendingin ini baru dianggap berhasil secara dasar. Selanjutnya, cukup buka pendingin ruangan. Anda akan dengan terkejut menemukan, mulut botol ternyata benar-benar mengeluarkan angin sejuk. Mohon untuk memberikan like, berlangganan, membagikan, dan mendukung program Minjing dan Diandai.